Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salian SPD MSI, Kepala SMP Negeri 4 Maritangai. Sejak 1,5 tahun yang lalu kami ditugaskan di sekolah ini. Ada beberapa hal perubahan yang kami lakukan, inovasi yang kami lakukan, utamanya terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Pengalaman guru kami mengajar di kelas dengan model berdiferensiasi kami rekam dalam bentuk video-video pembelajaran, dan rangkuman dari video pembelajaran berdiferensiasi guru-guru kami rekam dalam satu video, kami gabungkan, dan insya Allah kami berharap video ini akan menginspirasi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari hasil pembelajaran anak-anak kita yaitu melaksanakan kegiatan praktik dari teori yang diterima, membuat olahan sosis. Hal ini memberikan keterampilan kepada anak-anak kita bagaimana memupuk jiwa kewirausahaan. Selanjutnya proses ini berlanjut, kita laksanakan setiap pembelajaran sehingga menghasilkan hasil. Selanjutnya adakan latihan kadar kepemimpinan dengan berbagai aktivitas sehingga mereka terbangun kebersamaannya. Salah satu dari produk mata pelajaran seni budaya yaitu memainkan alat musik. Ini sambil diperagakan oleh anak-anak kita. Berbagai peralatan musik digunakan sehingga memperlihatkan anak-anak kita ini belajar berdiferensiasi proses, kemudian berdiferensiasi konten dari beberapa alat musik yang dipraktekkan anak-anak kita, termasuk alat musik tradisional. Alat musik tradisional gendang dan kecapi yang merupakan peninggalan budaya nenek moyang kami itu dilestarikan, diajarkan kepada kami. Juga mengajak anak-anak kami berkunjung ke kantor pemilihan umum untuk membuka wawasan mereka bagaimana pesta demokrasi itu dilaksanakan di daerah kita. Bagi bentuk kepedulian terhadap dan juga kami bekerja sama dengan kesehatan mereka, utamanya wanita. Kami bekerja sama dengan puskesmas. Selanjutnya pada mata pelajaran IT, anak-anak kita ini diajar membuat pulpen karakter. Di dalamnya berisi pesan-pesan karakter yang bisa menginspirasi anak-anak kita pada saat membacanya. Demikian juga pada pelajaran olahraga diajarkan berbagai macam gerakan dan kreativitas tari, termasuk kreativitas senam untuk memberikan keterampilan kepada anak-anak kita. Di bidang sepak bola kami juga membina, bekerja sama dengan pelatih dari luar untuk melatih anak-anak kita dalam bermain bola. Demikian juga dengan olahraga tradisional kami terus mempraktikkan di anak-anak kita di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, gurunya memberikan bimbingan khusus agar anak-anak kita ini tidak tertinggal dari temannya yang lain. Kemudian di bidang seni juga anak-anak dilatih vokal, bagaimana mampu membaca not, kemudian menyanyikan lagu yang menjadi lagu pilihannya sesuai dengan konten pada kurikulum kita. Ini anak-anak kita sedang belajar notasi, dicontohkan oleh bapak dan ibu gurunya, didampingi nanti sebagai pengetahuan awal. Pembelajaran di anak-anak kita dikenalkan pada aplikasi Kampa. Selanjutnya sehingga nantinya anak-anak kita mampu kompetensi guru kami membuat mengadakan pelatihan yang sifatnya lebih menambah wawasan mereka dalam hal pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana mengenal potensi anak-anak kita melalui penilaian diagnostik atau berbasis diagnostik di awal pembelajaran.
Kemudian pada sisi pengembangan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan, sekolah kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk mengajar anak-anak kami mengolah limbah-limbah organik menjadi pupuk padat. Sebagai bentuk pengenalan terhadap teknologi, anak-anak kami juga dibiasakan kita mencoba menggunakan aplikasi dalam ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester dan ulangan semester. Kemudian untuk mengembangkan budaya baik, kebiasaan baik anak-anak kami biasakan memungut sampah pada saat meninggalkan sekolah kita, sehingga sekolah kita ini akan nampak lebih terpelihara dan bersih dari sampah. Ini dibudayakan untuk mengembangkan kepribadian mereka. Demikian juga pembelajaran IT, anak-anak kita terus kita tingkatkan kemampuannya dalam menggunakan berbagai macam fitur-fitur teknologi sehingga mereka lebih mengenal atau dapat menggunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian sudut-sudut baca di kelas kami lengkapi dan kami benahi agar ini menambah kenyamanan anak-anak kita untuk melakukan pembelajaran dan kegiatan yang berdiferensiasi. Kemudian pada setiap apel pagi anak-anak kita biasakan untuk tampil menyampaikan pendapatnya atau berpendapat atau menyampaikan pada saat menjadi pembina apel pagi. Ini adalah salah satu bagian dari keceriaan anak-anak kita mempraktekkan olahraga tradisional yang kita kenal dengan istilah benteng atau mabom dalam istilah daerah kami. Ini penampilan sudut baca sekolah kami diharapkan mampu menginspirasi anak-anak kita untuk terus semangat belajar, membudayakan budaya baca di kelasnya masing-masing sebagai bagian dari kepedulian kita dalam mengembangkan literasi dan numerasi. Kegiatan guru-guru kita ini juga tidak terlepas dari berproses dalam mengembangkan diri, mengikuti perkembangan. Selanjutnya kami juga menjalin komunikasi dan kerjasama dengan para orang tua dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari mereka bahwa proses-proses yang kami lakukan di sekolah itu tanpa dukungan mereka itu tidak dapat berhasil dan efektif sebagaimana harapan kita. Selanjutnya juga dalam setiap kegiatan kami senantiasa melibatkan teman-teman guru secara bersama-sama, kemudian melibatkan semua unsur komite sekolah untuk mengambil beberapa kebijakan dan menentukan kegiatan sekolah ke depan. Ini nampak orang tua kita bersemangat mengikuti pertemuan rapat. Kemudian pada setiap hari Jumat kami juga melakukan Jumat religi terdiri dari membaca surat Al-Kahfi. Kemudian anak-anak kita dibiasakan juga untuk menyumbang pada saat hari Jumat yang kita kenal dengan program Jumat Amal. Hal ini untuk melatih kepekaan anak-anak kita memberikan sebagian rezekinya. Ini merupakan kegiatan membaca surat Al-Kahfi di antara anak-anak kita dipusatkan di lapangan. Demikian juga sholat berjamaah, kami juga membudayakan anak-anak kita ini untuk sholat berjamaah di sekolah kita ini sebagai bentuk penanaman jiwa religi kepada mereka. Semua siswa diwajibkan sholat zuhur di musala kita. Kemudian kami terus berkolaborasi dan untuk bertukar pendapat dengan semua stakeholder, termasuk anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa mengajar angkatan 4 di sekolah kita ini dari Universitas Negeri Makassar. Nah, sekarang Bapak Ibu, kemudian kami juga senantiasa menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pelatih ahli yang memimpin sekolah kami. Dalam setiap kesempatan, dalam setiap momen kami terus meningkatkan kompetensi kami melalui pelatihan-pelatihan, info training, melalui workshop terkait dengan penyusunan modul ajar, kemudian terkait dengan penyusunan modul proyek, dan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi agar kemampuan mereka guru-guru kami akan semakin baik di dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelasnya. Ini masih bagian dari diskusi hangat